Keheningan. Senjata sederhana yang sangat tenang, bukan? Tidak perlu kekacauan. Tidak perlu adu teriak. Tidak perlu menulis penjelasan panjang. Cukup keheningan. Keheningan yang memekakan telinga, menusuk, tak termaafkan. Mereka mengira bisa terus merendahkanmu, menggerogoti semangatmu, dan kau akan selalu kembali dengan kata-kata, air mata, atau kemarahan. Namun, apa yang tak pernah mereka antisipasi adalah suatu hari kamu akan pergi membawa semua kebisingan bersamamu. Dan sekarang lihatlah mereka, gelisah, bingung, putus asa mencoba mengisi kekosongan yang dulu kau isi dengan kehadiranmu. Tapi inilah keindahannya, bukan? Keheningan tidak berteriak, ia bergema. Dan ia bergema paling keras di antara penyesalan mereka. Kamu tahu, mereka mengira kau akan selalu tinggal, tak peduli betapa cerobohnya mereka memperlakukanmu. Mereka mengira kebaikanmu tak terbatas, pengampunanmu abadi. Mereka meremehkanmu. Dan sekarang, hukuman mereka adalah ketidakhadiranmu, keheninganmu, penolakanmu untuk memberi mereka sedikit pun energimu. Penyesalan, teman-teman, adalah hal yang lucu. Ia datang perlahan pada awalnya, seperti bisikan di sudut pikiran mereka. Mungkin aku terlalu jauh, katanya. Mungkin aku seharusnya tidak melakukan itu. Dan sebelum mereka sadari, itu sudah berteriak kepada mereka, menghantui setiap pemikiran mereka. Mereka memutar ulang setiap kata kasar, setiap tindakan meremehkan, setiap momen mereka menganggapmu remeh. Tapi tidak ada jalan kembali sekarang. Pintu yang mereka tutup dengan keras di wajahmu telah terkunci, dan mereka kehilangan kuncinya. Mari kita ingat, mereka begitu percaya diri, bukan? Percaya bahwa mereka bisa menghancurkanmu. Percaya bahwa kau akan selalu kembali merangkak. Mereka salah mengartikan kesabaranmu sebagai kelemahan, cintamu sebagai kebodohan, dan betapa salahnya mereka. Mereka tidak menyadari bahwa setiap kali mereka mendorongmu, kamu diam-diam membangun strategi keluar. Setiap hinaan, setiap pengkhianatan, setiap tetes rasa hormat yang hilang, mereka sedang menambah batu bata untuk dinding yang suatu hari akan kau bangun di antara dirimu dan mereka. Sekarang, mereka duduk di reruntuhan dari apa yang mereka hancurkan, mencoba menyusun kembali mengapa kau pergi. Tapi inilah kebenarannya, keheninganmu bukan sekadar absen. Ia adalah pesan, ia adalah pernyataan. Ia adalah pengingat bahwa beberapa jembatan, sekali terbakar, tak akan pernah bisa dibangun kembali. Mereka harus hidup dengan realisasi itu setiap hari. Dan itu, teman-teman, adalah keadilan. Mereka begitu terbiasa dengan suaramu, begitu akrab dengan kehadiranmu, sehingga mereka tidak menyadari nilainya sampai ia hilang. Mereka tidak menyadari bahwa kehangatan yang kau bawa ke dalam hidup mereka bukanlah sesuatu yang dijamin. Dan sekarang, mereka duduk dalam dingin, gemetar dalam kehampaan yang mereka ciptakan. Ini sangat puitis, bukan? Mereka memiliki segalanya, dan tindakan mereka sendiri meninggalkan mereka tanpa apa-apa. Lihatlah, keheningan adalah guru. Ia memaksa orang untuk menghadapi diri mereka sendiri, mendengar pikiran mereka sendiri, melihat kekurangan mereka sendiri, dan sementara mereka sibuk bergulat dengan rasa bersalah, kau bebas. Bebas dari racun mereka, dari permainan mereka, dari siklus tak berujung penghinaan mereka. Keheninganmu bukan hanya hukuman bagi mereka. Ia adalah pembebasanmu. Biarkan mereka duduk dalam penyesalan mereka, teman-teman. Biarkan mereka bertanya-tanya apa yang bisa mereka lakukan secara berbeda. Biarkan mereka merana atas momen-momen yang tak akan pernah bisa mereka ambil kembali. Bukan tugasmu untuk meringankan rasa bersalah mereka. Bukan tanggung jawabmu untuk memberi mereka penutup. Mereka memiliki kesempatannya dan mereka menyia-nyiakannya. Sekarang hukuman mereka adalah hidup dengan konsekuensi dari tindakan mereka.
Mereka akan mencoba membenarkan perilaku mereka. "Aku tidak bermaksud begitu," katanya. "Aku tidak menyadari apa yang kulakukan." Tapi di lubuk hati mereka tahu. Mereka tahu mereka terlalu jauh, mengambil terlalu banyak, memberi terlalu sedikit. Dan mereka tahu mereka tak akan pernah mendapatkan kesempatan lain dengan seseorang sepertimu. Ini adalah hal tentang keheningan. Ia adalah pengingat paling keras dari apa yang telah hilang. Mereka akan mendengarnya di momen-momen sunyi, di keheningan malam, di ruang-ruang tempat tawamu dulu berada. Dan itu akan menghantui mereka. Itu akan menggerogoti mereka. Itu akan mengingatkan mereka setiap hari tentang harta yang mereka biarkan lepas dari jari-jari mereka. Namun, mari kita tidak terlalu banyak membuang waktu pada penyesalan mereka. Lagi pula, ini bukan lagi tentang mereka. Ini tentangmu, tentang kebebasanmu, tentang kedamaianmu, tentang kehidupan yang sedang kau bangun tanpa mereka. Karena sementara mereka terjebak di masa lalu, kau sedang melangkah maju menuju masa depan yang tak akan pernah mereka menjadi bagiannya. Dan bukankah itu balas dendam terbaik? Hidup dengan baik, berkembang, bahagia, sementara mereka terjebak dalam siklus seandainya dan mungkin saja. Mereka mengira mereka akan menghancurkanmu, tapi yang mereka lakukan hanyalah membebaskanmu. Dan itu, teman-teman, adalah keadilan puitis. Jadi biarkan mereka berbicara pada dinding. Biarkan mereka menangis ke dalam kehampaan. Biarkan mereka duduk bersama penyesalan mereka. Keheninganmu berbicara lantang. Dan ia mengatakan segala yang perlu mereka dengar. Ia mengatakan, "Aku sudah selesai." Ia mengatakan, "Kalian tak bisa menyakitiku lagi." Ia mengatakan, "Aku pantas mendapatkan lebih baik." Mereka tak pernah melihatnya datang, bukan? Betapa keheninganmu akan lebih tajam daripada kata-kata apapun yang bisa kau ucapkan. Mereka memiliki permainan mereka, rencana mereka, cara tak berujung mereka memencet tombol emosimu. Dan mereka mengira mereka telah siap untuk setiap hasil. Tapi tidak ini. Mereka tidak siap untuk absennya energimu, kekosongan yang ditinggalkan oleh penarikanmu yang tenang. Dan sekarang, saat mereka duduk di reruntuhan perilaku mereka sendiri, mereka mulai menyadari kedalaman kesalahan mereka. Keheninganmu, keheningan indah yang menghantui, adalah mahakarya yang tak pernah mereka niatkan untuk ciptakan. Lihatlah, mereka mengira api dalam dirimu adalah untuk mereka padamkan. Setiap hinaan, setiap manipulasi, setiap momen penghinaan, mereka mengira mereka sedang memadamkan nyala semangatmu. Tapi sebaliknya, mereka justru menyalakannya, tanpa sadar membentuk seseorang yang lebih kuat, seseorang yang bisa pergi tanpa menoleh ke belakang. Inilah hal tentang meremehkan seseorang sepertimu. Mereka selalu mengira mereka yang mengendalikan, padahal sebenarnya kau yang memegang kendali sepanjang waktu. Sekarang mereka memutar ulang setiap momen, mencoba memahami di mana semuanya salah. Tapi ironisnya, mereka selalu tahu. Mereka tahu setiap kali mereka melangkahi batas, setiap kali mereka menguji kesabaranmu, setiap kali mereka melangkah lebih jauh melewati batas yang kau tetapkan. Mereka hanya tidak berpikir kau akan pergi. Mereka tidak berpikir kau akan memilih dirimu sendiri daripada mereka. Dan itulah yang memakan mereka hidup-hidup sekarang, bahwa mereka berjudi dengan kehadiranmu dan kalah. Mari kita bicarakan tentang kebingungan mereka. Bukankah itu puitis? Cara mereka duduk di sana, menggaruk-garuk kepala, bertanya-tanya, mengapa kau tidak lagi ada untuk menyerap racun mereka? Mereka begitu terbiasa lolos dari semuanya. Begitu terbiasa orang-orang tetap tinggal meski menyebabkan rasa sakit. Maka kepergianmu terasa seperti pengkhianatan bagi mereka. Bayangkan itu, keberanian mereka untuk marah ketika orang yang mereka sakiti memilih untuk pergi. Tapi itulah ceritanya, bukan? Hak istimewa mereka, ketidakmampuan mereka untuk bertanggung jawab,
kebutaan mereka terhadap fakta bahwa kau tak pernah menjadi milik mereka untuk disalahgunakan. Keindahan pelarianmu terletak pada waktunya. Kau tidak pergi ketika mereka mengira kau akan melakukannya. Tidak, kau menunggu, kau mengamati, kau membiarkan mereka percaya bahwa mereka tak tersentuh, bahwa tindakan mereka tidak mempengaruhi dirimu. Dan ketika mereka paling tidak menduganya, kau meluncur pergi. Tanpa peringatan, tanpa drama, hanya kepergian tenang yang berbicara lebih keras daripada konfrontasi apapun yang bisa kau lakukan. Dan sekarang, mereka terjebak dalam siklus yang mereka ciptakan, mengejar bayangan orang yang tak pernah mereka hargai sepenuhnya. Tapi mari kita tidak terlalu kasihan pada mereka. Lagi pula, inilah keadilan yang mereka tulis sendiri. Setiap momen keheninganmu adalah refleksi dari pilihan mereka. Setiap pesan teks yang tak terjawab, setiap panggilan yang diabaikan, setiap hari yang berlalu tanpa kehadiranmu, itu adalah cermin yang menunjukkan mereka, siapa mereka sebenarnya, dan apa yang telah mereka hilangkan. Dan bagian terbaiknya, kau tak perlu melakukan apapun. Ketidakhadiranmu melakukan semua pekerjaan untukmu. Mereka akan mencoba menggantikanmu. Tentu saja, mereka akan mencari seseorang yang bisa mengisi ruang yang kau tinggalkan. Seseorang yang bisa memberi mereka apa yang kau berikan. Tapi mereka akan gagal. Bukan karena tidak ada orang lain di dunia ini, tapi karena mereka tak akan pernah menemukan seseorang yang mentoleransi mereka seperti yang kau lakukan. Bahkan jika mereka berhasil, itu tak akan sama. Tak akan ada kedalaman, keotentikan, atau cinta yang kau bawa. Mereka akan menghabiskan hidup mereka mencari, dan pencarian itulah yang akan menjadi hukuman mereka. Inilah yang tak mereka pahami. Kau tidak pergi karena kau berhenti peduli. Kau pergi karena kau mulai lebih peduli pada dirimu sendiri. Dan perubahan itu, momen ketika kau memilih dirimu sendiri, adalah hal yang tak akan pernah mereka maafkan darimu. Karena di lubuk hati, mereka tahu mereka mendorongmu ke titik itu. Mereka tahu mereka menciptakan kondisi untuk kehancuran mereka sendiri. Dan mereka tahu mereka tak akan pernah mendapatkan kesempatan untuk memperbaikinya. Keheningan adalah hal yang indah, bukan? Ia memungkinkanmu untuk sembuh, tumbuh, dan melangkah maju tanpa beban negatif mereka. Dan bagi mereka, ia adalah pengingat konstan dari kegagalan mereka. Ia adalah hukuman yang tak bisa mereka hindari, konsekuensi yang tak bisa mereka elakkan. Setiap momen yang mereka habiskan memikirkanmu, setiap kali namamu muncul di pikiran mereka, setiap kali mereka merasakan sengatan ketidakhadiranmu, itu adalah kemenangan bagimu. Jadi, jangan menoleh ke belakang. Jangan biarkan penyesalan mereka menarikmu kembali ke dunia mereka. Keheninganmu adalah batasmu, perisaimu, deklarasimu akan nilai dirimu. Biarkan mereka tenggelam dalam kebingungan mereka, rasa bersalah mereka, siklus tak berujung seandainya. Karena sementara mereka terjebak di masa lalu, kau sedang hidup di masa kini, membangun masa depan yang tak memiliki ruang untuk racun mereka. Mereka mengira mereka bisa menghancurkanmu, tapi yang mereka lakukan hanyalah membebaskanmu. Dan sekarang hukuman mereka adalah melihatmu berkembang dari kejauhan, mengetahui bahwa mereka tak akan pernah menjadi bagian dari perjalananmu lagi. Bukankah itu keindahannya? Mereka akan hidup dengan gema dari tindakan mereka sendiri, sementara kau melangkah pergi, tak tersentuh, tak terganggu, dan tak terhentikan. Mereka mengira mereka akan menang. Tapi apa yang tak mereka sadari adalah bahwa ini tak pernah menjadi permainan yang kau mainkan. Kau sedang membangun, belajar, tumbuh, dan sekarang, sementara mereka terjebak dalam kekacauan yang mereka ciptakan, kau sedang berkembang dalam kehidupan yang telah kau rebut kembali. Keheningan teman-teman adalah emas. Ia kuat, ia transformatif, dan dalam kasus ini, ia adalah akhir yang sempurna untuk sebuah cerita yang tak pernah pantas mendapatkan energimu di tempat pertama. Jadi angkat kepalamu tinggi-tinggi
Berjalanlah dengan percaya diri. Ketahuilah bahwa keheninganmu bukan hanya hukuman bagi mereka, ia adalah kedamaianmu. Dan itu, teman-teman, adalah hal paling berharga dari semuanya.